Bayangkan sejenak, kamu sedang duduk sendiri di sebuah ruangan sepi. Tidak ada suara selain detak jam di dinding. Di dalam kesunyian itu, tiba-tiba muncul satu pertanyaan dalam benakmu. Apakah aku benar-benar sudah siap untuk sukses dan bahagia? Pertanyaan sederhana, tapi berat. Karena kenyataannya, banyak orang mengaku ingin sukses. Banyak orang mengejar kebahagiaan. Tapi hanya sedikit yang benar-benar siap ketika kesempatan itu datang. Sukses dan bahagia bukan hanya soal uang, jabatan, atau pencapaian. Kadang sukses hadir dalam bentuk sederhana. Ketenangan hati, keberanian mengambil langkah, atau rasa syukur yang tak lagi tergoyahkan. Dan menariknya, tanda-tanda kesiapan itu sering muncul dalam hidup kita tanpa kita sadari. Mungkin kamu pernah merasakan kamu lebih nyaman sendiri daripada berada di keramaian, atau kamu mulai bisa menolak ajakan yang dulu sulit sekali kamu tolak. Atau mungkin kamu sudah tidak lagi iri melihat orang lain karena dalam hatimu ada keyakinan bahwa waktumu pasti tiba. Nah, inilah yang jarang disadari orang. Tanda-tanda itu kecil, halus, bahkan kadang dianggap sepele. Namun, kalau kamu jeli membacanya, itu adalah sinyal bahwa hidupmu sedang diarahkan menuju sukses dan kebahagiaan. Hari ini, kita akan membahas 6 tanda penting yang akan membuka mata dan hatimu. 6 tanda yang bisa menjadi cermin. Apakah kamu sudah berada di jalur yang benar atau masih perlu banyak berbenah diri? Tapi sebelum kita mulai, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Dengarkan video ini dengan hati terbuka, tanpa tergesa, tanpa buru-buru. Bayangkan setiap tanda ini seperti potongan puzzle. Mungkin tidak semua cocok dengan dirimu hari ini, tapi satu persatu potongan itu akan membentuk gambaran besar tentang siapa dirimu sebenarnya dan kemana jalanmu akan menuju. Ada orang yang mengejar sukses dengan ambisi membara, tapi justru terjebak dalam stres dan kehilangan makna. Ada pula orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi diam-diam menyiapkan pondasi kuat. Dan ketika waktunya tiba, ia melesat lebih jauh daripada yang pernah dibayangkan. Disinilah letak rahasianya. Kesuksesan dan kebahagiaan tidak datang tiba-tiba. Ia selalu meninggalkan jejak, tanda, dan sinyal. Dan tugas kita adalah mengenalinya, dan akan ditunjukkan kepadamu tanda-tanda itu satu persatu. Tapi perlu diberitahukan sejak awal, jangan remehkan tanda kecil sekalipun, karena bisa jadi tanda itulah pintu awal yang membuka kehidupan baru bagimu. Bayangkan, bagaimana rasanya jika ternyata kamu sudah membawa 2, 3, atau bahkan semua dari 6 tanda ini dalam hidupmu. Itu artinya, kamu tidak lagi hanya bermimpi tentang sukses dan bahagia. Kamu sudah berada di depan pintu gerbangnya. Dan kalaupun saat ini kamu baru menemukan 2 atau 3 tanda saja, jangan khawatir. Itu bukan akhir melainkan awal. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Jadi, tetaplah bersama hingga akhir. Karena tanda ke-6 adalah yang paling mengejutkan. Dan bisa jadi itulah kunci terbesar yang akan mengubah cara pandangmu tentang sukses dan kebahagiaan. Tanda pertama, nyaman dengan kesendirian. Kesendirian sering dianggap sebagai tanda kelemahan, kesepian, atau keterasingan. Tapi bagi jiwa yang sedang bersiap menuju sukses dan kebahagiaan, kesendirian justru menjadi ruang yang paling subur untuk pertumbuhan. Coba renungkan sejenak. Ketika berada sendirian, tidak ada kebisingan dari luar, tidak ada suara yang memaksa untuk ikut arus, tidak ada tuntutan untuk menyenangkan siapapun. Hanya ada diri sendiri, hati sendiri, dan pikiran sendiri. Di saat itulah lahir ketenangan.
Ketenangan yang sulit ditemukan di tengah keramaian. Kesendirian memberikan kesempatan untuk menengok ke dalam, mendengar suara hati yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Banyak orang takut sendirian karena dalam kesunyian itu muncul kegelisahan yang lama ditekan. Mereka merasa kosong, tidak berharga, bahkan kehilangan arah. Namun, bagi mereka yang sedang dipersiapkan untuk sukses, kesendirian justru menjadi sahabat. Di dalam kesendirian, ada ruang untuk mengenal diri. Ada waktu untuk bertanya, siapa sebenarnya diriku? Apa yang benar-benar kuinginkan dalam hidup ini? Dan apa arti bahagia bagiku? Orang yang siap sukses tidak lagi menjadikan keramaian sebagai pelarian. Ia tidak lagi merasa harus selalu ditemani, tidak lagi cemas ketika tak ada pesan masuk, dan tidak lagi resah ketika lingkaran sosialnya mengecil, karena ia tahu kesendirian bukanlah kehilangan. Kesendirian adalah kesempatan untuk kembali menemukan diri. Bayangkan seorang pejuang yang sedang menajamkan pedangnya. Ia tidak bisa melakukannya di tengah keramaian pasar. Ia perlu ruang sendiri, sepi, tenang, agar setiap ayunan gerinda tepat mengenai bilah. Begitu pula dengan manusia yang sedang bersiap sukses. Kesendirian adalah ruang untuk menajamkan pikiran, hati, dan tekad. Tanda ini sangat kuat karena di balik kesendirian yang tenang, tumbuh keberanian untuk menghadapi dunia luar dengan lebih matang. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan, ia justru menemukan keutuhan dalam diam. Ketika orang lain cemas ditinggalkan, ia menemukan kekuatan untuk berjalan sendiri tanpa goyah. Kesendirian tidak lagi menakutkan, kesendirian justru menjadi rumah. Dan dari rumah itulah lahir jiwa yang tangguh, siap menghadapi badai, siap menjemput kesempatan, siap melangkah menuju kebahagiaan yang sejati. Jika hati sudah damai dalam kesendirian, maka dunia luar tidak lagi mudah mengganggu, ucapan orang tidak lagi melukai, penolakan tidak lagi meruntuhkan. Kesepian berubah menjadi ketenangan, dan diam berubah menjadi kekuatan. Inilah tanda pertama seseorang sedang benar-benar dipersiapkan untuk sukses dan bahagia. Bukan karena ia menjauh dari dunia, tapi karena ia sudah menemukan dunianya sendiri di dalam hati. Tanda kedua, memilih kualitas daripada kuantitas dalam pertemanan. Ada masanya dalam hidup, pertemanan dihitung dari banyaknya jumlah orang di sekeliling. Makin ramai lingkaran sosial, makin dianggap hebat. Makin banyak nama yang bisa diajak, makin bangga hati dibuatnya. Namun perlahan, seiring perjalanan, kesadaran mulai muncul. Tidak semua orang yang tersenyum adalah teman sejati. Tidak semua yang hadir di keramaian akan tetap ada ketika kesulitan datang. Dan tidak semua yang menyapa dengan ramah benar-benar tulus ingin melihat keberhasilan. Di titik inilah perbedaan mulai terasa. Orang yang sedang dipersiapkan untuk sukses dan bahagia tidak lagi mencari banyak teman. Yang dicari adalah kehangatan, bukan keramaian. Yang diinginkan adalah ketulusan, bukan jumlah. 1 atau 2 teman sejati lebih bernilai daripada 100 kenalan yang hanya hadir saat senang. Bayangkan sebuah meja kecil dengan hanya 3 kursi. 1 kursi untuk diri sendiri, dan 2 kursi lainnya untuk orang yang benar-benar bisa dipercaya. Meja itu sederhana, tapi percakapan yang terjadi di atasnya penuh makna. Dari sanalah lahir dukungan, penguatan, dan doa yang tulus. Bukan sekadar basa-basi yang cepat dilupakan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran besar yang penuh kepalsuan. Ada tawa, ada pesta, ada keramaian. Tapi di balik itu semua ada rasa hampa. Karena tidak ada satupun yang benar-benar peduli ketika duka datang. Tidak ada tangan yang benar-benar terulur saat langkah goyah. Memilih kualitas dalam pertemanan berarti berani menutup pintu bagi banyak orang.
berani terlihat sepi, berani dianggap antisosial, berani kehilangan orang-orang yang hanya singgah sementara. Namun justru dari keberanian itu lahir ketenangan, karena yang tersisa hanyalah mereka yang benar-benar tulus, yang bisa diajak berjalan bersama tanpa rasa curiga, yang tetap hadir meski dunia menjauh. Inilah tanda besar kedua. Ketika lingkaran sosial menyempit, tapi hatimu merasa lebih damai. Ketika jumlah teman berkurang, tapi kualitas kebersamaan meningkat. Dan ketika kepercayaan tidak lagi diberikan sembarangan, tapi dijaga hanya untuk orang yang layak. Sukses sejati dan kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari keramaian semu. Ia lahir dari hubungan yang jujur, tulus, dan apa adanya. Dan orang yang siap melangkah ke sana pasti akan merasakan tanda ini. Tidak lagi takut kehilangan banyak orang, karena sadar satu hati yang tulus lebih berharga dari 1000 wajah yang berpura-pura. Tanda ketiga, berani menolak hal-hal yang tidak penting. Dalam perjalanan hidup, tidak semua pintu harus dibuka. Tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua permintaan harus dituruti. Namun banyak orang sulit berkata tidak karena takut mengecewakan, takut kehilangan, atau takut dianggap sombong. Padahal keberanian untuk menolak justru tanda bahwa hati sudah semakin dewasa. Tanda bahwa hidup tidak lagi digerakkan oleh rasa ingin menyenangkan semua orang, melainkan oleh arah yang jelas tentang apa yang penting dan apa yang hanya membuang waktu. Orang yang siap menuju sukses dan kebahagiaan mengerti satu hal. Energi, perhatian, dan waktu adalah aset paling berharga. Setiap kali disia-siakan untuk hal yang tidak penting, sama saja dengan menunda langkah menuju tujuan besar. Berani menolak bukan berarti kasar, bukan pula berarti memutuskan hubungan. Berani menolak berarti tahu batas. Tahu kapan sebuah ajakan hanya akan menguras tenaga tanpa memberi arti. Tahu kapan sebuah percakapan hanya akan menjadi gosip yang meracuni hati. Dan tahu kapan sebuah kesepakatan hanya akan menyeret ke dalam lingkaran yang salah. Bayangkan seorang pelukis yang sedang menggoreskan kuas di atas kanvas. Setiap goresan penting karena akan membentuk gambar akhir. Jika tiba-tiba ada orang yang meminta pelukis itu untuk berhenti, mengalihkan perhatian dengan hal-hal sepele, lalu pelukis itu selalu menurut, maka kanvas itu tidak akan pernah selesai. Begitu pula hidup manusia. Tanpa keberanian menolak, visi besar akan selalu tertunda. Seringkali penolakan itu justru membebaskan dari beban yang tidak perlu, membebaskan dari janji-janji kosong, membebaskan dari lingkaran orang-orang yang hanya hadir untuk memanfaatkan. Mereka yang sedang dipersiapkan untuk sukses tahu persis, menolak hal kecil yang tidak penting berarti memberi ruang bagi hal besar yang menunggu di depan. Menolak gangguan berarti menjaga fokus. Menolak basa-basi berarti menjaga kedalaman hati. Menolak kesenangan sesaat berarti memberi kesempatan pada kebahagiaan sejati untuk tumbuh. Inilah tanda ketiga. Keberanian untuk berkata tidak dengan tenang, dengan bijak, dan tanpa rasa bersalah. Karena di balik kata sederhana itu, tersimpan arah hidup yang jelas, jalan yang bersih, dan hati yang siap melangkah menuju sukses dan bahagia yang hakiki. Tanda keempat, menghargai proses bukan sekadar hasil instan. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang terjebak pada satu hal, ingin hasil instan. Ingin kaya seketika, ingin berhasil tanpa jatuh bangun, ingin bahagia tanpa pernah terluka. Namun kehidupan tidak pernah tunduk pada keinginan yang terburu-buru. Segalanya memiliki musim, ritme, dan waktunya sendiri. Orang yang sedang dipersiapkan untuk sukses dan bahagia mulai menyadari hal ini. Ia tidak lagi mencari jalan pintas. Ia tidak lagi silau oleh hasil cepat yang mudah runtuh. Belajar menghargai setiap langkah kecil, setiap usaha yang kadang lambat, namun penuh makna dan meninggalkan jejak kuat. Proses itu sering melelahkan, terkadang membuat ingin menyerah. Ada hari ketika usaha terasa sia-sia, ketika kerja keras tidak langsung membuahkan hasil, dan ketika doa seakan menggantung di langit tanpa jawaban. Namun justru di titik itulah jiwa ditempa.
kesabaran tumbuh, ketangguhan terbentuk, dan keyakinan semakin dalam. Bayangkan sebuah biji yang ditanam di tanah. Hari pertama tidak ada yang terlihat. Hari kedua masih sama. Hari ketiga tetap hening. Tapi di balik tanah yang gelap ada kehidupan yang bergerak. Akar mulai tumbuh, menembus bumi mencari air. Hanya karena mata tidak melihat, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Dan pada waktunya tunas kecil muncul, menembus permukaan, menuju cahaya. Begitu pula dengan perjalanan hidup. Ketika menghargai proses, hati tidak lagi gelisah meski hasil belum terlihat. Karena keyakinan sudah kuat, setiap langkah sedang membentuk sesuatu yang besar. Menghargai proses berarti belajar dari setiap kegagalan. Tidak menyalahkan takdir, tidak mengutuk waktu, tetapi melihat setiap kejatuhan sebagai pelajaran berharga. Menghargai proses berarti berani bertahan ketika yang lain menyerah. Menghargai proses berarti menanam meski musim panen belum tiba. Tanda ini adalah cermin kedewasaan batin. Orang yang siap sukses dan bahagia tahu bahwa hasil hanyalah buah. Yang lebih penting adalah pohonnya, akar yang kuat, batang yang kokoh, dan cabang yang siap meneduhkan. Dan semua itu hanya bisa terbentuk melalui proses panjang, penuh sabar, penuh luka, tapi juga penuh makna. Inilah tanda keempat. Ketika hati sudah mampu berkata, biarlah perlahan asalkan kokoh, biarlah tertunda asalkan sejati, maka perjalanan menuju sukses dan kebahagiaan sudah benar-benar dimulai. Tanda kelima, belajar dari kegagalan, bukan terpuruk karenanya. Kegagalan adalah kata yang sering ditakuti banyak orang. Seseorang bisa bekerja keras, bermimpi besar, berdoa siang dan malam, lalu pada akhirnya mendapati kenyataan tidak sesuai harapan. Rencana runtuh, usaha hancur, dan hati pun terasa remuk. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang tidak banyak disadari. Kegagalan bukanlah titik akhir. Ia hanyalah sebuah cermin. Cermin yang memantulkan pelajaran agar langkah berikutnya lebih bijak dan lebih kuat. Orang yang sedang dipersiapkan untuk sukses dan bahagia akan merespons kegagalan dengan cara berbeda. Ia mungkin bersedih, ia mungkin kecewa, tapi ia tidak tenggelam terlalu lama. Sebaliknya ia bertanya, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman ini? Kesalahan apa yang bisa diperbaiki? Dan bagaimana langkah berikutnya bisa ditempuh dengan lebih cerdas? Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Lututnya lecet, tangannya terluka. Tapi tidak sekalipun ia berhenti mencoba. Setiap jatuh justru membuatnya semakin menguasai langkah. Dan akhirnya dia bisa berlari dengan bebas. Kegagalan dalam hidup juga seperti itu. Bukan untuk menghentikan, melainkan untuk melatih. Banyak orang berhenti di titik gagal. Mereka merasa takdir tidak berpihak lalu menyerah. Padahal keberhasilan sering hanya berjarak satu langkah setelah kegagalan. Mereka yang bertahanlah yang akhirnya melihat pintu itu terbuka. Belajar dari kegagalan juga berarti menerima kenyataan tanpa menyalahkan. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tetapi selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Kegagalan bisa menjadi guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kerendahan hati, membuka mata terhadap kelemahan, dan sekaligus menyalakan api semangat baru untuk mencoba lagi. Orang yang siap sukses tidak takut gagal. Bahkan, ia menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kemenangan. Setiap luka menjadi tanda bahwa perjuangan benar-benar dijalani. Setiap jatuh menjadi bukti bahwa perjalanan sedang berlangsung, dan setiap bangkit kembali adalah pernyataan bahwa hati ini tidak mudah dikalahkan. Inilah tanda kelima. Ketika kegagalan tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang mendewasakan. Ketika rasa sakit berubah menjadi pelajaran, dan kejatuhan berubah menjadi pijakan, maka jalur menuju sukses dan kebahagiaan semakin terbuka lebar. Tanda keenam, memiliki visi, meski jalannya belum jelas. Ada kalanya hidup terasa seperti berjalan di dalam kabut. Langkah sudah diambil, hati sudah bulat, namun pandangan ke depan masih samar. Tidak terlihat jelas kemana jalan ini akan membawa. Tapi ada keyakinan kuat di dalam dada.
Arah ini benar, tujuan ini nyata. Inilah yang disebut visi. Sebuah gambaran besar tentang masa depan, sebuah cahaya yang bersinar di kejauhan, meski jalannya masih berliku dan belum terpetakan sepenuhnya. Orang yang sedang dipersiapkan untuk sukses dan bahagia memiliki visi itu. Ia bisa membayangkan hidup yang lebih baik. Ia bisa merasakan tujuan yang lebih tinggi, meskipun detail perjalanan belum sepenuhnya terlihat. Visi bukanlah peta lengkap dengan semua jalan dan rambu. Visi adalah kompas yang menunjukkan arah. Selama kompas itu dipegang teguh, langkah demi langkah akan menemukan jalannya sendiri. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar di lautan luas. Ia tidak selalu tahu apa yang menunggu di balik gelombang. Kadang badai datang, kadang angin membawa jauh dari jalur. Namun selama bintang di langit tetap menjadi penuntun, kapalnya akan kembali ke arah yang benar. Visi hidup bekerja dengan cara yang sama. Banyak orang hidup tanpa visi. Hari-harinya hanya diisi rutinitas yang berulang, bangun, bekerja, pulang, lalu tidur. Mereka sibuk, tapi tidak benar-benar bergerak menuju sesuatu yang bermakna. Orang yang memiliki visi berbeda. Ia bisa bertahan meski jalannya sulit, karena hatinya sudah terikat pada tujuan yang lebih besar. Visi memberikan alasan untuk bangkit setiap pagi. Visi membuat luka terasa lebih ringan, karena setiap air mata hanyalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih mulia. Visi membuat kesepian tidak menakutkan, karena ada keyakinan bahwa semua ini sedang mempersiapkan sesuatu yang berharga. Inilah tanda keenam, memiliki visi meski jalannya belum jelas. Hati sudah bisa melihat gambaran besar, meskipun mata masih terbatas pada langkah-langkah kecil. Dan ketika visi itu dijaga, perlahan jalan akan terbuka, satu demi satu, seperti kabut yang tersibak oleh cahaya pagi. 6 tanda yang sudah kita bahas bukan sekadar teori, melainkan cermin bagi diri. Mulai dari kemampuan mengelola pikiran, melepaskan masa lalu, menjaga energi positif, sampai akhirnya hidup selaras dengan tujuan sejati. Semuanya adalah pintu menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Sukses bukan hanya tentang apa yang terlihat dari luar, melainkan tentang kedalaman batin yang mampu berdamai dengan diri sendiri. Bahagia bukan sekadar tawa di permukaan, melainkan ketenangan yang lahir dari hati yang bebas. Jika dalam perjalanan tadi ada satu saja tanda yang terasa dekat dengan dirimu, itu berarti langkah menuju perubahan sudah dimulai. Dan bila masih ada tanda yang belum hadir, jangan risau, setiap proses punya waktunya. Yang terpenting adalah terus melangkah, terus bertumbuh, dan terus menjaga nyala keyakinan. Sekarang, izinkan satu pertanyaan singkat. Dari 6 tanda tadi, mana yang paling mewakili perjalananmu saat ini? Bagikan di kolom komentar, karena mungkin kisahmu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang juga sedang berjuang. Dan bila merasa video ini memberi cahaya baru, jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Setiap klik darimu adalah energi yang membuat perjalanan ini terus hidup. Karena pada akhirnya sukses dan bahagia bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan jiwa yang terus berlangsung.